Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, anak-anak hari ini sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Mas Adit bisa disiapkan di tempat itu saja. Syafrak mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Adit, Hadir, Mikael, hadir, Ahyara, hadirah, Alika. hadirah. Selanjutnya untuk awal nanti pelajaran, tempat duduk kalian seperti ini terlebih dahulu dan nanti mungkin akan berpindah sesuai dengan kelompok masing-masing. Baik, selanjutnya untuk memotivasi diri kita petikkan mahfudot yang sudah kita hafal. Siap? Ya. 1, 2, 3. Menjaga wajah. Siapa bersungguh-sungguh pasti bisa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu. Anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang bab infak dan sedekah. Anak-anak harus tahu pada kurikulum Merdeka tiap semester kita ada proyek yang akan kita lakukan bersama. Proyeknya namanya proyek P5. Proyek apa? P5. Apa itu P5? P5 itu adalah proyek penguatan profil belajar Pancasila. Nah, untuk mengingat terlebih dahulu apa saja profil belajar Pancasila serta profil belajar rahmatan lil alamin P5 PPRA, maka Pak Guru ingin bersama-sama dengan kalian mari kita nyanyikan syair atau lagu profil belajar Pancasila. Yuk bareng-bareng ya. Belajar Pancasila bagi dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan beragama mulia. Untuk proyek P5 ini sebagai pembuka terlebih dahulu kepada anak-anak, jadi akan diselesaikan dalam satu semester dengan tema kearifan lokal. Nanti temanya, ide pokoknya yang kita ambil tidak jauh dari materi yang sudah kita pelajari, yaitu hidup lapang dengan berbagi. Kemarin sudah belajar tentang zakat fitrah, infak, dan sedekah. Nanti proyek kita akan tidak jauh dari 3 hal ini. Anak-anak tadi sudah menyanyikan bersama lagu profil belajar Pancasila. Sedangkan yang akan kita pelajari dalam satu semester ke depan itu adalah kita akan membuat proyek bersama-sama. Proyek penguatan profil belajar Pancasila. Melalui apa? Kearifan lokal. Ya, kearifan lokal yang kita angkat nanti adalah sebuah tradisi di sekitar kita yang namanya nungguin ya. Yang namanya tradisi weh-wehan. Doyan aweh. Nah, diangkat dalam satu perayaan nanti, yaitu dalam perayaan Tahun Baru Islam atau Tahun Baru Hijriyah. Nah,
proyeknya nanti dalam satu semester kita kearifan lokalnya adalah ini, weh-wehan. Tapi sebelum kita masuk ke sini, Pak Guru ingin tanya dulu ke kalian. Siapa di sini yang suka memberi kepada orang lain, coba? Angkat tangan. Iya. Terus lagi. Memberinya dalam hal apa? Coba pernah memberi apa, teman? Memberi makanan. Memangnya temannya nggak mau makan waktu itu? Enggak. Siapa temannya? Pasti. Oke anak-anak, jadi nanti satu semester ke depan proyeknya ada beberapa kegiatan. Tapi sebelum melangkah ke proyek-proyek itu, Pak Guru akan mengenalkan terlebih dahulu ke kalian terkait dengan apa? Terkait dengan tahun baru Hijrah itu apa, Pak Guru? Bedanya dengan tahun baru Masehi itu apa? Yang kedua, Pak Guru akan mengenalkan terlebih dahulu tentang ini tradisi wehan. Walaupun mungkin kita sudah sering mengikutinya. Dan yang berikutnya, Pak Guru akan menggugah kembali hero kalian untuk apa? Menjadi pelajar Pancasila. Yang apa? Yang rahmatan lil alamin. Menjadi rahmat bagi semua alam. Pada pertemuan pertama dalam P5 PPRA ini, Pak Guru akan mengenalkan kalian terlebih dahulu tentang apa itu tahun baru Hijriah, kemudian apa itu tradisi weh-wehan. Untuk mempermudah kalian dalam memahami apa itu tahun baru Hijriah, kita tonton terlebih dahulu tayangan di layar di depan ini. Anak-anak tadi sudah lihat sekilas video terkait dengan tahun baru Islam, yaitu tahun baru Hijriah. Ya, ada kalendernya. Ya, nah, Michael, kalau kalender Hijriah itu apa tadi, Michael? Sistem penanggalan umat Islam. Oh, sistem penanggalan umat Islam. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, innalladzina amanu walladzina hajaru, dan orang-orang yang berhijrah, wajahadu, dan berjihad fisabilillah di jalan Allah. Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa jumlah bulan ada 12 bulan dan matahari dan bulan dapat dijadikan. Jadi sistem penanggalan dalam kalender Hijriah itu melalui matahari dan bulan kita jadi mengetahui ada berapa jam dalam satu hari, ada berapa hari dalam satu minggu, ada berapa minggu dalam satu bulan, ada berapa bulan dalam satu tahun. Paham tuh? Paham. Ada yang ingin bertanya? Oh ya, Akila. Tahun baru Masehi bulan Januari. Ya. Kalau tahun Hijriah bulan apa? Bagus pertanyaan Akila tadi ya. Kita sering kalau tahun baru Masehi perayaannya luar biasa di bulan Januari, dari Desember ke Januari. Kalau tahun baru Hijriah itu bulannya bulan Muharram, atau kalau orang Jawa bilang bulan Syuro. Ya, jangan mau kalah. Kalau di bulan Muharram itu, ya ayo kita peringati dengan hal-hal yang positif, dengan tadarus, dengan pengajian, dengan banyak muhasabah diri. Untuk materi yang kedua ini, Pak Guru ingin mengenalkan terkait dengan kearifan lokal kita, yaitu tradisi weh-wehan, atau suka memberi, atau saling memberi. Kita lihat terlebih dahulu tayangan di depan. Biasanya, warga Kalibungu menyajikan aneka makanan dan jajanan tradisional di teras rumah. Ya, Nana tadi sudah melihat sekilas tayangan terkait dengan pengenalan tradisi weh-wehan. Kalian mungkin sudah sering untuk mengikuti tradisi weh-wehan. Tapi apa sih tradisi weh-wehan itu, Pak Guru? Tradisi weh-wehan itu berasal dari bahasa Jawa. Aweh, senang memberi. Weh-wehan, saling memberi. Itu biasanya dilaksanakan ketika awal tahun baru Hijriah, yaitu di awal bulan Muharram. Jadi tradisi ini dilaksanakan di Desa Kalitapen, Kecamatan Purwojati setiap tanggal 1 Muharram dalam rangka menyambut tahun baru Islam.
Tradisi ini tidak diketahui secara pasti kapan mulanya, kapan muasalnya, karena tradisi ini merupakan tradisi yang telah ada secara turun-temurun. Dilaksanakan pada waktu sore hari sampai dengan malam hari, dan biasanya pada malam hari diadakan peringatan Tahun Baru Hijriah di masjid. Di tradisi wewehan tersebut juga memiliki jajanan khas yang ada di antara jajanan pasar yang lain. Yang selanjutnya Pak Guru ingin kalian berkelompok, kelompok Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali seperti kemarin, kemudian mendiskusikan terkait dengan tradisi yang ada di sekeliling kita. Apa saja sih tradisi-tradisi itu yang bisa kita contoh dan ambil ibroh serta pelajarannya. Oke, Pak itu? Ada tradisi apa lagi ya? Oh iya, ada perjanjian. Perjanjian itu apa ya? Sholawatan. Perjanjian ada tradisi lain lagi, biasanya perjanjian. Kalau di perjanjian tadi kata Adit ada makan-makan. Nah itu makanannya dari mana nih biasanya? Biasanya ada yang bawa sendiri terus dimakan bareng. Tapi biasanya juga ada yang dari tuan rumah ya? Iya. Di tempat kita selain tradisi wewehan ada tradisi apa lagi ya? Kayaknya ada tradisi Jumat Berkah. Oh iya, pas habis Jumat itu ada orang yang menyantet makanan. Tadi aku dengar di sini ada tradisi lain lagi, yaitu tradisi apa? Jumat Berkah. Berarti kalau tradisi Jumat Berkah itu pas yang laki-laki pada sholat Jumat, kemudian yang perempuan pada membagikan makanan. Itu makanannya dari mana ya? Iuran dari warga atau ada orang yang memberikan secara langsung? Iuran dari warga, berarti saling tolong menolong ya? Nah, bagus itu. Harus saling gotong royong. Ya anak-anak, tadi Bapak sudah memperhatikan kalian berdiskusi dalam kelompok kalian. Ternyata ada banyak tradisi di sekitar kita yang itu tradisinya bagus. Ya, coba sekarang saatnya untuk mempresentasikan hasil diskusi masing-masing. Dari kelompoknya Ahyara terlebih dahulu, silakan maju ke depan. Dari kelompok Umar bin Khattab akan menjelaskan hasil dari diskusi kami. Selain tradisi wewehan di daerah kami juga ada tradisi Jumat Berkah. Ya anak-anak, ternyata selain tradisi wewehan di desa kita ini ada banyak lagi tradisi lainnya. Tadi dari kelompok Abu Bakar As-Siddiq sudah menjelaskan ada tradisi berjanjian, yang di dalamnya juga ada tradisi untuk saling berbagi makanan selain juga sholawatan. Kemudian tadi dari kelompok Umar bin Khattab juga sudah menjelaskan ada tradisi Jumat Berkah, di mana saling memberikan kepada jamaah sholat Jumat. Ternyata kebiasaan atau tradisi saling berbagi itu baik, dan juga dari ayah kita, dari kakek kita sudah mencontohkan dan sudah terangkum di dalam tradisi-tradisi di sekitar kita. Kita wajib untuk melestarikan. Ambil yang baik-baik dan minimalisir yang buruk-buruk. Setelah pada pertemuan pertama kemarin kita telah mengenal tradisi wewehan, juga telah mengenal penanggalan dalam Tahun Baru Hijriah. Kali ini kita akan berusaha untuk mengkontekstualisasikan materi itu. Dengan cara apa? Dengan cara wawancara teman sebaya. Pak Guru setelah ini akan membagikan angket wawancara sebagai panduan kalian melakukan wawancara dengan teman sebaya kalian. Setelah berkumpul dengan kelompoknya, Pak Guru akan membagikan angket wawancaranya. Ya. Sekarang nanti kalian melakukan wawancara dengan teman sebaya. Ahyara nanti dengan Adit, Alika nanti dengan Umam. Ini untuk angkat wawancaranya seperti yang sudah tertulis di sini. Nanti ditulis hal-hal yang penting, kemudian kalian saling menjawab. Adit, apakah kamu tahu kapan diperingati Tahun Baru Islam? 1 Muharram. Apakah kamu pernah melihat perayaan menyambut Tahun Baru Islam? Pernah. Apakah di desamu pernah mengadakan perayaan menyambut Tahun Baru Islam? Pernah. Alika, apakah kamu ikut merayakan Tahun Baru Islam yang diadakan di desamu? Ikut. Alika, apakah perayaan menyambut Tahun Baru Islam lebih meriah daripada Tahun Baru Masehi? Ya.
Pak Guru tadi sudah memperhatikan kalian melakukan wawancara dengan teman sekelompok kalian. Pak Guru juga sudah mencatat ternyata ada perayaan Tahun Baru Islam di desa kita ini, di desa Kalitapen. Tapi ada juga kelompok yang menjawab bahwa perayaan Tahun Baru Islam kalah meriah daripada perayaan Tahun Baru Masehi. Karena apa? Setiap akhir tahun Desember kayak banyak banget apa? Kembang api. Orang-orang pada pergi untuk merayakan tahun baru. Kemudian kita sebagai orang Islam dalam menyambut tahun baru Hijriah ya jangan kalah untuk meriah. Meriahnya bukan untuk bersenang-senang, bukan untuk hedon, untuk berfoya-foya, tapi memeriahkannya dengan apa? Dengan ibadah kita yang lebih bagus lagi. Ya, tahun baru maka menjadi resolusi baru kita di tahun ini. Tadi Umar jawab bahwa apa? Tahun ini harus lebih baik lagi Pak dari tahun kemarin. Sekarang Amel coba. Amel, bagaimana cara kita menyambut tahun baru Hijriah? Coba gimana Amel caranya? Oh, ibadahnya nggak boleh, bolong-bolong lagi. Kemudian apa lagi? Oh, puasanya tidak bolong. Kemarin Amel puasanya masih bolong? Masih besok tidak boleh bolong lagi ya. Terus, nah, selanjutnya pada pertemuan berikutnya Pak Guru akan mengajak kalian untuk bersama-sama membuat satu proyek, yaitu apa? Proyek mini weh-wehan. Weh-wehan tapi dalam bentuk yang mini, dalam skup yang kecil, yaitu hanya di lingkungan sekolah. Tadi weh-wehan itu dari jajanan apa? Jajanan pasar. Besok Pak Guru minta kalian juga membawa jajanan pasar. Biar lebih cantik jajanan pasarnya nanti ditaruh dalam nampan atau piring hias. Kemudian jangan lupa diberi nama sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Setelah itu Pak Guru ingin kalian membagikan jajanan pasar yang sudah kalian sediakan kepada orang-orang yang membutuhkan. Paham? Paham. Bisa? Bisa. Setelah itu Pak Guru ingin kalian mencatat bagaimana perasaan kalian, feel. Kemudian apa yang kalian temukan, finding. Ya anak-anak, seperti janji Bapak pada pertemuan sebelumnya, pertemuan kali ini kita akan melaksanakan aksi yaitu mini weh-wehan. Ya, nanti kita akan saling memberi kepada yang membutuhkan. Kebetulan sekolah kita itu sedang ada pembangunan. Kira-kira yang lagi bangun itu capek nggak? Capek. Nah, capek, lapar nggak? Lapar. Nah, kalau kalian punya sesuatu mau dibagi apa tidak? Mau. Ya, waktunya sudah selesai. Dari kelompok Usman bin Affan. Kami dari kelompok Umar bin Khattab. Kami dari kelompok Ali bin Abi Thalib. Kami dari kelompok Abu Bakar Rasyidi. Terima kasih dari kelas kami. Iya, terima kasih ya. Ya. Ini ada jajanan pasar dari kelompok kami. Terima kasih. Pak, kami sedikit. Terima kasih sudah membangun sekolah kami. Terima kasih Pak Guru, terharu kalian tadi sudah melaksanakan proyek mini weh-wehan. Murni tadi langsung kepada tukang yang sedang membangun sekolah kita. Rasanya bagaimana? Senang. Ada perasaan langsa? Ada perasaan langsa. Ternyata memberi itu menyenangkan ya. Terus membuat kita jadi merasa bersyukur. Kemudian tadi kalau orang sedang membutuhkan, ya seperti ketika itu kita beri maka
akan sangat bersyukur dan sangat berterima kasih. Kita pun tidak akan merasa lebih tinggi daripada mereka. Karena itu yang paling kita butuhkan dalam pembelajaran ini, yaitu apa? Berbagi dengan sesama, merasa lapang ketika memberi, tidak merasa sempit ketika kita tidak mempunyai apa-apa. Karena ingat, kita masih punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang dengan pelajaran kita hari ini? Nah, apa pelajaran yang bisa dipetik dari pelajaran kita pada proyek P5 PPRA ini? Angkat tangan. Pak, berarti memberi tidak membuat kita miskin, membuat hati kita senang. Kita menyisihkan uang jajan kita untuk orang lain membuat hati kita senang. Ternyata saling memberi itu menyenangkan ya Pak. Ini harus lebih baik daripada hari kemarin Pak. Saya tidak mau celaka, jadi saya memberi. Anak, bagus-bagus semua jawaban kalian. Itu refleksi diri kalian dari pelajaran kita hari ini. Yaitu apa? Hati lapang dengan berbagi. Memberi itu bukan cuma memberi tok, tapi apa? Harus dari hati. Kemudian apa? Memberi di saat kita mempunyai, kadang itu biasa bagi kita. Tapi dikala kita tidak merasa memiliki, tapi kita mau untuk memberi, kadangkala di hati kita itu merasa penuh dengan rasa tenang. Rasanya ternyata senang berbagi dengan sesama. Membagikan sedikit jajanan pasar yang dikumpulkan. Teman-teman, jangan lupa untuk senang memberi. Anak-anak, pelajaran kita telah selesai untuk proyek P5 PPRA ini. Alhamdulillah, Pak Guru bersyukur mempunyai siswa-siswa yang gemar untuk memberi, senang untuk memberi, bahkan di kala lapang maupun sempit. Selanjutnya, Pak Guru akan membagikan kepada kalian link evaluasi Google Form kepada grup WA ya. Nanti dikerjakan di rumah sebagai pekerjaan rumah, kemudian dikumpulkan, langsung dikerjakan, Pak Guru akan nilai. Ya, paham itu? Nah, untuk evaluasi terkait dengan apa? Nanti Pak Guru akan minta kalian untuk menuliskan pengalaman kalian ketika memberi, tapi di lingkungan rumah. Paham itu? Ada pertanyaan? Ya. Siap, gerak, doa mulai. Pak Guru cukupkan untuk pelajaran pada hari ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.